Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih sudah mengikuti Google Meet mata pelajaran dasar-dasar teknologi, yaitu gambar teknik otomotif, yang akan diterangkan dengan saya sendiri, yaitu Yusuf Effendi. Sebelum masuk ke inti dari materi tersebut, dari rekan-rekan semua, apakah sudah tahu atau sudah mengenal tentang apa itu gambar teknik? Jika belum, akan saya jelaskan. Ini gambar teknik otomotif, sebuah alat untuk menyatakan maksud atau pemikiran dari seseorang. Oleh karena gambar sering dipakai sebagai alat komunikasi yang pokok di kalangan orang-orang teknik, maka gambar disebut sebagai bahasa teknik. Jadi dalam gambar teknik ini adalah sebagai bahasa isyarat oleh orang teknik. Jadi orang teknik wajib tahu bahasa atau gambar teknik otomotif. Di sini ada standar gambar teknik. Standar gambar teknik merupakan suatu keseragaman yang telah disepakati bersama dengan tujuan untuk menghindari salah pengertian dalam komunikasi teknik. Orang-orang terkait dalam bidang gambar teknik perlu mengetahui tentang standar. Orang-orang terkait tersebut antara lain siswa pada kelompok teknologi dan industri, para perencana produk, operator otomotif, operator perakitan, mekanik, dan pengontrol mutu dari suatu produk atau mesin. Berikut adalah negara-negara yang sudah membuat standar, antara lain sebagai berikut. Jepang sudah mempunyai standar sendiri, yaitu JIS. Yang kedua, Belanda, ada NEN atau NIN. Yang ketiga adalah Jerman atau DIN. Yang keempat adalah negara kita sendiri, adalah Indonesia. Biasanya di produk-produk Indonesia sudah tertera ada standar nasional Indonesia atau SNI. Yang kelima adalah standar internasional atau ISO. Biasanya ketika kita menggunakan suatu gambar atau menentukan suatu gambar, kita menganutnya ke standar. Biasanya kalau di Indonesia kita menganutnya ke standar ISO atau standar internasional. Seluruh negara harus wajib menggunakan standar ISO karena salah satu standar yang ada di dunia berpacu pada standar ISO. Nah, ini ada peralatan gambar teknik. Yang satu adalah meja gambar. Meja gambar berarti meja yang digunakan untuk menggambar, terbuat dari papan kayu rata, kemiringan dapat disesuaikan di atasnya di tempat kertas gambar. Pada meja gambar ini di sekolah kita belum ada ya, kapan-kapan kita beli ya. Terus yang kedua ada kertas gambar, adalah media utama untuk menuangkan ide gambar teknik dengan menggunakan metode instrumen atau freehand. Ukuran kertas ini ada macam-macam, mulai dari A0 itu yang paling besar. Ini satuannya mili ya, 841 kali 1189 mili. Biasanya kita kalau di gambar teknik pakainya mili, senti, sama inci. Kita beracuan pada tiga satuan itu, ada mili, senti, dan inci. Terus yang kedua ada A1, ini adiknya A0, yaitu berukuran 594 kali 841 mm. Yang ketiga ada A2 yang berukuran 420 kali 594. Terus ada A3 yang biasanya dijual di toko-toko
peralatan tulis di dekat rumah kita, yaitu ukurannya 297 kali 420 mm. Terus yang terakhir ada 4, yaitu 210 kali 297 mm, dan seterusnya. Ada A5, ada A6 dan seterusnya ada, tapi kita berfokus biasanya untuk gambar teknik adalah A4, A3 dan A2 biasanya yang sering digunakan. Jenis-jenis pensil ini ada pensil batang dan pensil mekanik. Pensil batang juga memiliki standar kekerasan yang bervariasi. Tingkat kekerasan pada pensil model ini digunakan menurut fungsinya. Terus ada pensil mekanik. Pensil mekanik dapat diisi ulang dan memiliki variasi ketebalan garis yang dihasilkan. Pensil juga memiliki identitas berupa angka, di mana makin besar angkanya, makin garis yang dihasilkan pun makin tebal. Nah, ini ukuran ketebalan suatu pensil. Ada pensil batang sama pensil mekanik ya. Semakin ada kode B sama H. Kalau H itu biasanya goresannya dia tipis. Kalau B, kode B pasti dia tebal. Terus ada ukuran pensil mekanik. Semakin ukurannya semakin besar, dia semakin tebal. Selanjutnya ada penggaris atau mistar. Mistar penggaris ini merupakan alat gambar yang berfungsi sebagai alat bantu untuk membuat garis lurus dan sebagai alat ukur dengan ketelitian 1 mm dan juga yang 0,5 mm biasanya terbuat dari baja atau plastik. Yang kita temui di toko-toko biasanya ada yang terbuat dari besi dan plastik. Biasanya kita pakai kedua itu. Terus satuan yang ada di penggaris itu kira-kira apa aja? Ada 3 ya, ada mili, ada senti, sama ada inci. Harus hafal pokoknya. Dari satu penggaris itu ada 3 satuan, yaitu mili, senti, sama inci. Terus yang kelima adalah busur derajat. Merupakan alat bantu untuk mengukur suatu sudut busur derajat serta untuk mengukur menggambar sudut. Alat ini biasanya berbentuk setengah lingkaran, tetapi tersedia juga busur derajat versi lingkaran penuh 360 derajat. Busur derajat untuk menentukan sudut. Ketika kita menggambar arsiran atau benda yang miring, kita wajib menggunakan sudut, tergantung aturan atau ukuran sudut itu tersebut. Yang keenam ada jangka. Adalah suatu alat yang digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur. Dengan kata lain, berfungsi untuk membuat lingkaran atau setengah lingkaran. Biasanya terbuat dari besi, terdiri dari 2 bagian kaki yang dihubungkan oleh engsel dan dapat diatur pembukaannya. Kalau ini pasti kalian sudah tahu ya. Biasanya terdapat di toko-toko terdekat. Jangka ada yang besi sama ada yang plastik. Biasanya yang sering itu yang plastik. Kalau yang besi mahal soalnya. Ini ada mal. Pada gambar teknik, mal digunakan untuk membentuk bentuk tertentu, terutama bentuk yang sulit atau tidak dapat dibuat dengan menggunakan peralatan standar. Macam-macam mal, ada mal huruf berbentuk huruf ya, A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Terus ada mal lingkaran, ini untuk menggambar lingkaran sesuai diameter yang ditentukan. Terus dan lain-lain, masih banyak lagi sebenarnya, tapi di gambar teknik kita fokusnya ke 2 mal ini untuk menulis nama sama huruf. Terus juga kita untuk menggambar lingkaran. Ternyata sudah selesai. Jika tidak ada yang tanya, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan terapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan
menjaga jarak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.